minta dari orangnya dulu baru dokternya mau. Tapi saya nggak minta sih, dokternya bilang nggak nyuruh juga. Umurmu lo masih muda. 30. Tapi kemarin itu ada yang bilang, Bu, perawatnya Bu, saya kan mau operasi dia mau ke mata hati sana. Ada yang di bawah saya Bu. Bahkan. Mau dia, tapi biasanya dengan risiko tinggi, hipertensi. Jadi dia minta steril tapi nggak dikasih. Oh gitu ya Bu ya. Ibu minta steril karena SC yang ketiga kalinya ya. Saya Lahir normal ya padahal. enggak SC. SC kan? SC yang ketiga kalinya. Iya. Jadi kan batas SC katanya 3 kan, 3 kali ya. Jadi dia minta steril. Cuman biasanya memang dokter tidak akan memberikan. Sekarang ini ya jarang ya. Aku sih nggak ngerti ya. Tapi yang kemarin aku tuh sempat ngobrol sama dokter Ferry. Layanan steril itu biasanya yang beresiko, terus umurnya sudah di atas, anaknya juga sudah banyak gitu. Oh gitu ya. Iya, karena kata mereka itu kan sekarang angka perceraian itu tinggi ya. Iya Bu. Jadi nanti takutnya lagi dia punya pasangan baru dan ingin punya anak lagi kayak Ya, gitu, dia kekhawatirannya ke arah situ, yaitu nauzubillah min dzalik ya. Cuman ya mungkin ada benarnya juga. Jadi steril sekarang tidak terlalu di ini, makanya pemerintah pun juga tidak terlalu memberikan dana untuk orang-orang yang ingin steril itu, enggak. Ini aja cuman di beberapa tahun ini nggak pernah ada dana untuk steril, kecuali dia habis melahirkan langsung steril. Ya. Gitu. Kalau permintaan khusus steril itu biasanya bayar sendiri sekitar 3-4 juta. Nah, Mbak Vina akhirnya dia memutuskan menggunakan implan hari ini, 2 minggu yang lalu ya. Iya Bu. Dan sekarang mengalami Perdarahan. di seminggu terakhir ini haidnya deras. Iya. Dia bingung apakah saya sholat atau tidak. Aku tensi dulu ya guys. Panjang jadinya durasinya. Durasinya panjang. Kamu itu di sesar karena panggul sempit ya? Dulu waktu pertama. Karena pertama itu kan saya nggak kuat kan Bu. Nah baru bukaannya nggak maju, jadi ya Di sesar. sesar. Tensinya 100/80/60. Normal ya Bu ya. Normal. Baru akhirnya kemarin tuh saya kira saya bisa normal karena bayinya agak kecil kan Bu. Iya. Ternyata nggak masuk panggul, sudah waktunya itu belum masuk panggul. Berarti Kenapa panggulnya seperti itu ya? panggulnya dia sempit. Iya. Padahal berat badan anakmu berapa? Ini kemarin 27. 27. Iya, sebelumnya 32. Sebelumnya 32. Iya. Kecil Bu. Kecil. 27. Selisihnya 5 tahun. Panggulnya berarti panggulnya sempit ya memang ya. Waktunya turun gitu kata dokter, ini harusnya sudah turun Mbak, Oh, tapi belum turun, jadi kita buka lagi ya gitu. Jadi ya sudah saya pasrah aja. Nah, jadi memang kalau orang yang imut-imut kecil-kecil gitu. Tidak semua Tapi tidak semua, ada yang bisa berat badannya ini ya, tapi kecenderungan kalau dia imut kecil gitu, itu kemungkinan besar ada kemungkinannya itu panggulnya kecil. Jadi kalau yang punya calon-calon istri panggulnya orangnya kecil tuh bersiap-siap nanti SC, siapkan biaya minimal BPJS. Terus nah ini datang dengan keluhan perdarahan. Jadi karena kemarin yang pasang bukan aku juga riwayatnya kok belum ini ya, jadi belum kutemukan. Jadi aku tanyain setelah berhenti nifas ya, sempat berhenti nifas ya. Iya. Kemudian di beberapa hari, 1 hari atau 2 hari itu langsung ada Bu. Masih ada flek-fleknya. Flek, jadi saya pergi ke sini untuk pasang implan. Habis pasang implan berhenti fleknya? Enggak, masih terus aja. Masih, tapi bentuknya flek aja. Iya. Seminggu kemudian haid deras. Ya lumayan agak pink dia warnanya. Agak pink. Nah, terus setelah seminggu kemudian agak deras. Ini sekarang ngeflek lagi ya? Iya, masih Statusnya ya. Nah nanti sebenarnya sih kalau belum 2 minggu belum kita kasih obat, tapi nggak apa-apa juga kalau ibunya memang benar-benar ini merasa terganggu karena dia merasa kok nifasnya kayak nggak berhenti gitu ya. Iya kan? Iya Bu. Jadi saya ini sudah memasukin, apakah ini sudah statusnya 2 bulan dari setelah melahirkan? dari tanggal 9, sekarang 9, pas 2 bulan. Iya, ini kan hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. 2 bulan Bu.
Dari sekarang kan tanggal 3 nih. Iya, Nah, tanggal berarti 3. 2 bulan kurang 1 minggu. Iya, Nah, kurang ya. lebih 1 minggu. Gak apa-apa, nanti ini karena dia sangat merasa terganggu, aku cobain obat dulu, asam mefenamat sama vitamin K. Iya. Nah, nanti kalau misalnya ibunya ragu-ragu lagi, kalau misalnya nanti masih perdarahan lagi, nanti ibu boleh USG untuk memastikan. Oh iya. Ya. Iya. Tapi kalau sudah berhenti ya sudah. Karena kalau Kira-kira diminumnya berapa lama? 3 hari aja, Oh, 3 hari. Iya. ya. Iya. Asam mefenamat 3 kali 1 ya. Iya. Terus asam tranexamat Vitka, asam tranexamat. Anaknya menyusui. Menyusui aktif. Aku kasih 3 biji ya sehari sekali. Oke, nanti akan kita lihat sesen keduanya apakah dia itu haidnya haidnya masih berlangsung atau tidak. Tapi rata-rata berhenti. Karena Iya. kalau nggak bisa berhenti dan dia perdarahan terus, darahnya deras ya. Kalau masih flek-flek aja masih nggak apa-apa. Itu kemungkinan besar boleh dilepas implannya. Oh, mudah-mudahan cocok ya, Bu. Mudah-mudahan cocok. Saya sudah senang soalnya. Kok senang jatuh cinta dengan implan karena apa? Ya karena nggak repot, sudah paling kan di awal aja sudah dikasih nanti Sebelum ini pakai KB apa? KB suntik sama KB pil. Oh iya, Saya belum pernah IUD. belum pernah IUD. Iya, saya KB suntik. Tapi ada 3 iparmu bulan. dulu pakai IUD ya? Iya. Dia pasang sama aku soalnya. Yang kayaknya ya. Iya, dia pakai IUD dulu. Lama dia pakai IUD itu dulu. Terus kayaknya itu aja sih kayaknya. Sampaian ini Mudah-mudahan jadi baru cocok pertama ya, Bu. kali. Ya, Iya. kita doakan. Kita doakan. Iya. Mudah-mudahan dia cocok menggunakan implan jadi nggak usah dilepas. Iya. Tapi rata-rata cocok sih. Iya itu sih Bu. Ini mungkin saya masih menyesuaikan kali. Iya, adaptasi. Bagus lah. Kalau ibunya sudah positive thinking itu kita nggak repot menjelaskan. Ya, ini obatnya nanti yang harus diminum. Iya, Apa Bu. Mbak? Asam tranexamat sama asam mefenamat sehari sekali selama 3 hari. Iya. Ya. Terus tadi pasang implan tanggal 18 ya. Sekitar begitu Bu. Pasang implan. Terus sekarang tanggal 3 bulan 11 10. Keluhan perdarahan. Nah, tadi pertanyaannya itu kan dia sholat atau tidak. Yang saya pernah belajar itu sebenarnya aku tuh kepengen ngevlog loh sama Abi ya, sama hari itu aku sudah janjian nanti dia kalau pas aku nganter sedekah ke sana untuk anak panti. Minggu kemarin pas aku nganter sedekah Iya. itu aku sudah ngomong Pak Haji kita ngevlog ya Pak soal KB itu. Iya. Oh iya Bu, Karena siap. kan ada yang lama sekali itu kan. Ya soal KB. Oh iya siap. Nah sekalinya pas hari itu aku tuh kelupaan banget, bener-bener kelupaan. Terus aku Pak Haji minta maaf. Terus nanti kapan-kapan aja. Pas besoknya aku mau ketemu, bilangnya di rumah sakit Pak Hajinya. Bulan ini awal bulan kan aku nganter tuh. Nanti aku mau pengen ngevlog. Tapi yang ini menurut harusnya kamu nanyain sama Pak Haji tuh. Nanya sama Pak Ustadz. Jadi tapi kemarin aku sempat belajar ini. Jadi kalau lebih dari 2 minggu kita sudah statusnya wajib sholat. Kalau yang kayak nifas lebih dari 40 hari statusnya wajib sholat. Nah nanti kalau misalnya ada menstruasi ternyata statusnya menstruasinya lebih dari 2 minggu. Kalau di dalam agama itu harus sholat. Haji Ibu Siah yang ngajarin aku itu, yang ngasih tahu soal itu. Ya jadi sementara ini karena ini statusnya belum lebih dari 2 minggu kan, dan hanya flek-flek saja. Itu tapi ngeflek pun kalau di dalam agama statusnya haid ya. Kalau di dalam kita kan di dalam ini statusnya adalah gangguan hormon aja ya memang ya jadi nggak apa ya bukan haid gitu. Kalau lebih dari 2 minggu teman-teman nanti, jadi kalau misalnya terjadi haid dan lebih dari 2 minggu konsultasi ke bidannya. Dan hari ini kan sebenarnya statusnya belum 2 minggu, tapi karena dia itu sambung dari masa nifasnya, flek-flek belum berhenti, kemudian haid lagi, maka saya coba obat. Tapi kalau misalnya
sempat berhenti dari masa nifas kemudian haid lagi dan tidak lebih dari 2 minggu, nggak masalah. Kemungkinan besar masih proses adaptasi. Jadi nanti implan ini bisa terjadi perubahan haid, ya. Begitu. Ya. Kira nanti munculnya Nanti perubahan pengguna implan suntik KB 3 bulan itu terjadi perubahan haid. Jadi bisa haid atau tidak haid sama sekali. Jadi nanti setiap bulan tuh ada yang haid setiap bulan, tapi ada yang tidak haid sama sekali. Dan itu kedua-duanya itu efek sampingnya normal, nggak masalah. Ya, selama haidnya tidak 2 minggu, karena kalau lebih dari 2 minggu khawatirnya akan mengganggu apa ya namanya, bisa menimbulkan anemia kalau haidnya berkepanjangan. pusing Gitu. Ini pusing Kak. Kemarin sempat pusing, tapi sudah saya minum susu, minum itu. Mau dikasih vitamin. tablet tambah darah? Masih ada Bu, tablet. Masih ada. Iya. Sudah berarti dilanjut aja. Tahu cara minumnya ya? Tidak boleh sama-sama teh sama kopi ya. Iya. Ya udah. Oke, Mbak, terima kasih banyak ya. Boleh kasih salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.